Bab 005. 1. Tuan Aditya tersenyum miring meninggalkan sepasang suami istri itu. Dia tahu anaknya sangat merindukan sang istri. Sebagai laki-laki dewasa dia tahu bagaimana mati-matiannya Dion menahan hasratnya selama ini. Semoga jadi lagi cucu kembar untukku. Ah, betapa ramainya rumahku nanti. Kekeh Tuan Aditya membayangkan banyak anak-anak di rumahnya. Senyum tidak lepas dari bibir laki-laki parubaya itu. Dia pergi ke perusahaan tanpa menunggu Dion dan Arumi. Loh, Bapak kok sendiri? Pak Dion mana? Arumi pun tidak datang, hanya ada Nona Clara, ujar Leo yang tidak melihat Dion bersama Tuan Aditya. Sudah, kita mulai saja rapatnya, nggak usah menunggu yang sedang bercocok tanam, nanti konsentrasi mereka terganggu, karena sedang menciptakan bibit unggulan. Jawab Tuan Aditya asal. Bibir unggulan apa? Bingung Leo menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sementara di tempat lain, Nyonya Lia mengajak kedua cucu mereka main ke wahana bermain anak. Sungguh Nyonya Lia sangat senang mengetahui dia mempunyai cucu kembar. Nenek, Lexa mau naik itu, apa boleh? Tanya Alexa dengan sopan. Tentu saja boleh, tapi harus hati-hati ya. Ucap Nyonya Lia membelai sayang rambut sang cucu. Baik, Nek. Ayo Bang, kita main itu. Ajak Alexa. Axel hanya menurut saja kemana maunya kembarannya itu. Axel tidak akan pernah mau jauh-jauh dari sang adik, karena mamanya selalu berpesan untuk selalu menjaga sang adik. Nyonya Lia sibuk mengabadikan setiap apa yang dilakukan oleh sang cucu, lalu mengirimnya ke sosmed. Beginikah rasanya bermain bersama cucu-cucu, rasanya sangat bahagia. Bunyi caption Nyonya Lia, langsung saja sosmed Nyonya jadi ramai. Kring, kring. HP Nyonya Lia langsung berbunyi nyari, dan terlihat di sana nomor dari sang putri. Halo, Assalamualaikum Dek. Sahut Nyonya Lia. Cucu Mama lah, masa bawa cucu orang lain. Kekeh Nyonya Lia. Anak abangmu lah. Sahutnya lagi. Iya iyalah, masa Doni, yang menikahkan baru abangmu Dion. Jawabnya lagi. 2. Sudah baru beberapa hari yang lalu, ternyata kakak iparmu yang bekerja sama dengan perusahaan abangmu itu. Lia, saat Arumi pergi dia sedang hamil. Jawab Nyonya Lia, walau dia menerima telepon, tapi matanya tetap fokus sama kedua cucu-cucunya itu. Ya sudah, kamu nyusul aja ke sini. Ujar Nyonya Lia sebelum menutup telepon genggamnya. Terima kasih Tuhan, kau membukakan pintu hati Arumi untuk mempertemukan cucu hamba dengan hamba. Gumam Nyonya Arumi dalam hati, matanya berkaca-kaca. Papa, Paman. Lihatlah dari sana, kalian sudah mempunyai cicit-cicit yang cantik dan ganteng. Gumam Nyonya Lia, mengingat papanya dan juga kakek Arumi. Ma. Panggil Yasmin dengan nafas memburu, saking ingin bertemu dengan si kembar. Cepat sekali kamu sampainya, Nak. Heran sang mama. Lia, tadi saat aku telpon mama, sudah di mobil memang niatnya mau ke rumah mama, Pas di jalan aku lihat postingan mama. Jujur Yasmin. Nyonya Lia mengangguk tanda mengerti. Mana keponakanku itu Ma? Tanya Yasmin dengan tidak sabaran. Eltu mereka, yang lagi main perosotan. Tunjuk Nyonya Lia kepada kedua anak kembar itu. Tampak terlihat Axel yang menjaga adiknya dengan sangat baik. Ya Allah Ma, Axel sangat menjaga Alexa ya Ma. Senang Yasmin. Lia, dari tadi Mama memperhatikan keponakan kamu itu, dia sangat menyayangi adiknya, kakak ipar kamu berhasil mendidik mereka. Sahut Nyonya Lia berkaca-kaca. Andai Abang Dion itu nggak bodoh dulunya, pasti kita nggak akan kehilangan Kak Arumi, dan pasti kita juga nggak kehilangan momen masa kecil si kembar. Cemberut Yasmin yang kesal sama kelakukan abangnya itu.
Ya, gimana lagi? Abangmu itu dimanfaatin sama anak nggak tahu diuntung itu, bodoh kebangetan. Ujar Nyonya Lia ikut kesal. 1. Nenek, kamu haus. Tiba-tiba Alexa sudah ada di depan mereka. Oh, cucu nenek haus ya? Ya sudah, nenek beli minum dulu, kalian tunggu di sini ya, atau udahan mainnya? Tanya Nyonya Lia dengan lembut. Kami udahan Nek, kasihan nenek pasti capek menemani kami. Sahut Axel. 3. Lia Nek, Lexa juga sudah capek, perut Lexa juga lapar. Cengir gadis manis itu. Hahaha. Baiklah kalau gitu, kita cari makan aja sekalian. Nyonya Lia tertawa lepas dengan kelakuan cucunya itu. Oh, Lia, sayang. Nenek mau kenalin aunty kalian, tunjuk Nyonya Lia ke arah Yasmin yang terpaku menatap wajah cantik dan ganteng kedua keponakannya itu. Pasti aunty Yasmin ya. Seru kedua anak kembar itu. Ha, kalian kenal aunty? Kaget Yasmin. Kata Momi, kami punya aunty yang sangat cantik, dan juga punya Om Doni, tapi kami belum bertemu sama kalian. Sahut Alexa. Momi bilang gitu. Tanya Yasmin terharu, ternyata kakak iparnya sudah mengenalkan dirinya kepada kedua keponakannya itu, walau mereka belum pernah bertemu sama sekali. Kemarin waktu sampai di negara ini Momi kasih tahu, keluarga kami yang ada di negara ini, termasuk dedi kami sendiri. Ujar Axel. Kalian marah tidak sama dedi kalian? Tanya Yasmin hati-hati. Gimana ya, mau marah, tapi kan dedi nggak tahu kami ada di dunia ini, dan Momi sendiri yang menghilang dan tidak ingin ditemukan sama dedi. Jujur Alexa. 1. Sana Momi kalian marah tidak? Tanya Yasmin pada akhirnya, dia ingin tahu bagaimana perasaan kedua keponakannya. Enggak, kata aunty Ambar, jangan marah sama Momi, Momi hanya ingin berdamai dengan rasa sakitnya, nanti kami pasti dipertemukan sama dedi, berdoa saja sama Tuhan, agar kami secepatnya bertemu dedi, begitu kata aunty Ambar. Sahut Alexa. 1. Aunty Ambar. Siapa? Bingung Yasmin. Orang yang selalu ada menemani Momi, yang menjaga kami dan juga orang yang memberi Momi pekerjaan, orang yang sudah Momi anggap saudara kandungnya dan yang sudah kami anggap ibu kedua. Jujur Axel dengan sok dewasanya. Ah. Begitu, nanti aunty ingin bertemu dengannya, untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, karena telah menjaga kakak ipar aunty dengan baik, dan juga telah menjaga kedua keponakan aunty ini. Ujar Yasmin mengusap sayang kepala kedua keponakannya. Ya sudah, ayo kita cari makan, katanya cucu nenek lapar. Ujar Nyonya Lia. Yuk, semangat si kembar. Di tempat yang sama ternyata ada seseorang yang melihat Nyonya Lia dan kedua anak kembar itu dengan tatapan tidak dapat diartikan. Oh, itu cucunya, bahagia sekali dia, tidak memikirkan perasaan orang lain. Desis orang itu menatap sinis ke arah 4. Nyonya Lia dan si kembar. 2. Nek, mau makan di sana aja, boleh. Tunjuk Alexa ke sebuah restoran Jepang. Boleh sayang, apapun untuk kalian. Sahut Nyonya Lia senang. Bersambung. Hai. Jangan lupa like, komen dan vote ya. Makasih juga buat sahabat yang sudah mengirim koin dan hadiah. 5. Lengu Arumi mulai sadar dari tidurnya. Ya ampun, badanku sakit semua, rasa abis dilindes bulldozer. Keluh Arumi menggeliatkan badannya. Dion hanya terkekeh mendengar keluhan sang istri, dia memandang sang istri sambil tiduran dengan kepala yang bertumpu dengan tangannya. Bagaimana tidak Aruni merasa pegal-pegal, dan kesakitan, seharian full Dion menggagahi sang istri, dia pergunakan baik-baik waktu berbuka puasa selama 8 tahun itu, dia tuntaskan semua rasa kepada sang istri, membuat Arumi menjerit kenikmatan.
Sudah bangun, sayang, sapa Dion dengan lembut, tangannya menyibak anak rambut yang menutupi wajah polos sang istri. Arumi yang tersadar kalau ada Dion di sana, langsung membuka matanya, melihat senyum menawan sang suami, mengingat apa yang terjadi dengan dirinya. Arumi tersipu malu, bagaimana permainan mereka tadi sangat menggelora, dia tidak mampu menolak setiap yang diberikan oleh suaminya itu, setiap sentuhan demi sentuhan yang diberikan Dion membuat aliran darahnya memanas. Arumi berusaha menutupi wajahnya dengan selimut, namun Dion dengan dapat menyingkirkan selimut dari tangan sang istri. Kenapa ditutup? Malu ya? Seperti perawan saja, padahal sudah punya anak dua, goda Dion. Oh, Mas, rengek Arumi manja. Hahaha. Tapi iya sih, sayang. Kamu masih seperti perawan lagi, Mas susah untuk masuk, harus pakai tenaga ekstra. Kekeh Dion. Makin ngelantur deh. Kesal Arumi malu-malu. Gak ngelantur kok, itu faktanya. Apa karena udah lama nggak nina-ninu ya, walau udah punya anak dua masih rapet gitu. Ujar Dion gak bisa berhenti. Kan aku lahiran si kembar dicecar Mas, bukan jalur bawah. Ucap Arumi lirih, dengan wajah yang merona. Dion langsung meraba perut sang istri, timbul rasa bersalah di dada Dion, bagaimana sang istri berjuang seorang diri melahirkan kedua anak kembar mereka, dan merawat si kembar hingga sebesar ini sendirian, pasti semua sangat sulit, apalagi kalau si kembar sakit, itu pasti butuh tenaga ekstra. Maaf. Gumam Dion sendu. Mas, kenapa? Kaget Arumi melihat wajah sang suami memerah menahan tangis. Maafin kebodohan Mas, gara-gara kebodohan Mas kamu menjadi susah sendiri saat melahirkan dan membesarkan anak-anak kita. Serak Dion. 6. Arumi langsung mengusap pipi sang suami. Aku nggak sendiri kok waktu melahirkan mereka, ada Ambar dan Aldi yang menemaniku. Polos Arumi. Wajah sendu Dion langsung berubah kesal dan matanya melotot mendengar satu nama laki-laki disebut oleh sang istri. 1. Apa? Siapa yang menemani kamu, sayang? Geram Dion. Ambar, jawab Arumi. Bukan, satu lagi. Sumutnya. Aldi, jawab Arumi lagi. Teman kamu itu. Tanya Dion meyakinkan ucapan sang istri. Lia, angguk Arumi. Kurang ajar sekali dia, Mas nanyain kamu sama dia berulang kali, tapi dia selalu bilang tidak tahu, tapi kenapa dia bisa ada di saat kamu lahiran? Geram Dion. Arumi bukannya takut melihat wajah kesal sang suami, tapi malah terkekeh. Ya iyalah dia nggak akan mau jawab, karena dia yang menyembunyikan aku dari kamu, Mas. Malam itu aku dibawa dia ke bandaran dan langsung pergi ke negara X bersama Ambar, saat tahu aku hamil, dia beberapa kali datang menemuiku dan saat lahiran dia juga datang. Ceplos Arumi. 1. Astaga, laki-laki itu, apa dia berniat menjadi pebinor? Geram Dion. Kalau dia mau, dari dulu pasti dia sudah merebut aku dari Mas, nyatanya tidak kan? Kekeh Arumi. Tapi kan tetap saja dia menyembunyikan kamu dari Mas. Kesal Dion. Karena aku yang minta, jadi dia nggak salah. Kekeh Arumi tersenyum manis. Cek, jahat. Kesal Dion membenamkan kepalanya di antara dua gunung kembar itu, dan menghirup kuat-kuat aroma alami sang istri. Arumi mengelus lembut rambut sang suami. Mas, katanya mau ke rumah mama. Ujar Arumi. Nanti saja, sayang. Mas masih pengen seperti ini. Sahut Dion yang tidak berubah cara tidurnya, tangannya mengusap-usap punggung polos Arumi, membuat Arumi merinding. Aku mau mandi loh Mas, udah nggak betah ini. Keluh Arumi. Mas pengen sekali lagi ya. Rengek Dion menahan sesuatu yang kini sudah kembali berdiri tegak. Arumi melotot tidak percaya,
Apakah suaminya tidak ada puasnya? Dia saja sudah sangat lelah saat ini. Mas yakin? Aku sudah capek loh. Sebel Arumi. 7. Yakinlah, nih. Rasakan. Dion dengan sengaja menempelkan belut listriknya yang sudah siap menyengat si mangsa di sela-sela paha Arumi. Astaga, kaget Arumi. Mau ya, sekali lagi. Ujar Dion yang langsung saja mengungkung sang istri. Dan Arumi hanya bisa pasrah menerima perlakuan Dion. Momi sama Dedi kenapa belum sampai ya Nek? Tanya si kembar yang sudah selesai mandi. Mungkin sebentar lagi sayang. Sahut Nyonya Lia menemani si kembar bermain di ruang tengah. Halo, keponakan, Om. Lihat Om bawa apa nih? Seru Dion membawa paper bag yang berisi mainan untuk si kembar. Alexa dan Axel langsung tersenyum dan berdiri menyambut kedatangan Doni. Memang Om bawa apa? Tanya Alexa. Kalian mau lihat? Tanya Don. Kedua bocah kembar itu langsung mengangguk. Kalau mau lihat, Om mau minta imbalan dulu. Kekeh Doni. Ada tawar-menawar gitu. Cibir Axel. 1. Doni terkekeh melihat mimik Axel yang kesal. Om, hanya minta dicium dan dipeluk kok, nggak susah-susah. Kekeh Doni merentangkan tangannya. Cuma itu. Nggak ada yang lain kan? Tanya Alexa. Nggak ada, hanya itu. Geleng Doni. Baiklah. Kedua bocah itu mendekat dan langsung memeluk Doni, dan mengecup pipi Doni bergantian. Kap. Sudah, sahut Alexa. Om senang sekali bertemu kalian. Sahut Doni memeluk hangat kedua keponakan cantik dan tampan itu. Kami juga senang. Kompak si kembar. Kalian sudah pada mandi ya? Tanya Dion lagi. Sudah dong, sahut Alexa. Ya sudah, ini hadiah untuk kalian, semoga kalian suka. Doni memberikan satu-satu paper bag yang dia bawa ke tangan si kembar. 8. Makasih Om. Kompak si kembar dengan wajah berseri, namanya anak-anak dikasih hadiah tentu saja senang. Sama-sama, sayang. Sahut Doni lembut. Ah, enak kali ya punya anak. Gumam Doni yang masih bisa didengar sama Nyonya Lia. Makanya nikah, biar bisa bikin yang kaya gitu. Sewot Nyonya Lia, karena anaknya itu tidak mau disuruh menikah, ada saja alasannya, bahkan berulang kali dia mengerjai wanita yang sengaja Nyonya Lia kenalkan kepada Doni, membuat para wanita menjadi kesal dan mengadu kepada Nyonya Lia. Nanti dulu Ma, menantu Mama masih sekolah. Santai Doni. Apa? Kau penyuka anak kecil Don? Sadar umurmu, jangan jadi pedofil deh. Emosi Nyonya Lia. Ya. Mau gimana lagi Ma? Hatiku hanya bergetar saat bersama dia, dan Arumi. Enteng Doni. 2. Astaga. Nyonya Lia hanya dibuat terduduk lesu dengan tingkah anaknya itu. 9. Momi. Dedi. Teriak kedua anak kembar itu berlari mengejar orang tuanya. Hati-hati sayang, nanti jatuh, Dion dengan sigap menyongsong kedua anak kembarnya itu. Hehehe. Dedi sama Momi kenapa lama sekali datangnya? Tanya Alexa dengan manja. Tadi Dedi sama Momi lagi ada kerjaan, sayang. Makanya datangnya terlambat. Dion memberi pengertian kepada anak kembarnya. Apa kalian berhasil bercocok tanam? Sambar Tuan Aditya yang baru turun dari lantai 2. 1. Blues. Wajah Arumi langsung bersemu merah mendengar ucapan frontal dari papa mertuanya itu. Berhasil dong, tunggu saja hasil panennya. Celetuk Dion gak kalah frontalnya, ingin sekali Arumi memukul bibir ceriwis suaminya itu, namun mana berani dia. Loh, Dedi sama Momi lagi nanam apa, kenapa kami gak diajak? Sahut Axel. Nanam bibit nanas, sayang. Kalian gak bisa ikut,
nanti kena durinya, kasihan tangan mulus kalian nanti terluka. Ucap Dion memberi alasan. Sementara Nyonya Lia hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan bapak dan anak itu. Oh, sudah, ngobrol aja, yuk. Kita makan malam dulu, keburu dingin nanti. Tegur Nyonya Lia. Hai. Rum, jadi minta surat cerai nggak? Aku siap loh menunggu jandamu, apalagi sudah punya anak selucu-lucu mereka. Goda Doni saat kedua orang tua dan anak kembar itu sudah menjauh dari mereka. Bung, jangan macam-macam kau adik sialan. Kesal Dion memukul bahu Doni. Is. Ringis Doni menahan sakit di bahunya. Mas. Kaget Arumi, dia tidak menyangka Dion segitu marahnya saat icandai sang adik. Astaga, gue bercanda doang kali. Keluh Doni. Canda lu nggak bermutu. Sungut Dion. Ayo sayareng, ajak Doni merangkul pinggang sang istri, meninggalkan Doni yang kesakitan di belakangnya. 1. Cek. Bucin. Dulu aja dicuekin, giliran ditinggal frustasi, makanya bodoh jangan dipelihara. Cibir Doni geleng-geleng kepala melihat tingkah abangnya yang bucin itu. Mom, jalan Momi kok gitu, Momi sakit ya? Tanya polos Alexa menatap mominya jalan yang sedikit berbeda dari biasanya. 1. Axel pun refleks melihat ke arah sang momi, dengan wajah khawatirnya. 10. Kaget Arumi sedikit salah tingkah, karena tidak menyangka sang putri sampai sedetail itu memperhatikannya. Momi kenapa? Axel pun ikut khawatir. Sementara mertua Arumi hanya tersenyum simpul melihat wajah panik Arumi, Doni pun hampir terbahak mendengar pertanyaan ponakannya itu. Astaga, anak ini. Gumam Dion ikut kelabakan, tapi berusaha untuk terlihat tenang. Itu, tadi Momi sedikit keseleo, tapi nggak apa-apa kok. Alasan Arumi tersenyum simpul. Oh. Gara-gara bercocok tanam ya Momi. Celetuk Alexa. 3. Arumi melotot mendengar ucapan sang anak, sementara yang lain sudah menunduk dan pura-pura sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Sungguh mereka ingin tertawa lepas, tapi tidak tega dengan Arumi. Lain kali Momi harus hati-hati ya, boleh bercocok tanam, tapi perhatikan keadaan Momi, jangan sampai keseleo lagi ya Mom. Nasihat Axel sok dewasa. 1. Iya sayang. Lain kali Momi akan lebih hati-hati. Gugup Arumi. Lain kali Momi kalian gak usah diizinkan bercocok tanam lagi lihatlah, Momi kalian juga sampai digigit nyamuk besar, sampai merah-merah kayak gitu lehernya. Doni ikut mengompori keonakannya itu. Lia Mom, nanti Momi nggak usah bercocok tanam lagi, daripada Momi menderita, biar Dedi saja yang bercocok tanam sendirian. Sahut Alexa menyetujui ucapan omnya itu. 1. Dion meradang mendengar celetukan adiknya itu, ingin sekali dia memukul tengkuk sang adik, tapi tidak mungkin dia lakukan di depan anak-anaknya. Sementara Doni tersenyum miring ke arah sang abang, dan menaikkan sebelah alisnya. Mampus lu bang, tunggu balasan gue. Gumam Doni dalam hati. Tuan Aditya hanya geleng-geleng kepala melihat keusilan anak keduanya itu. Yuk. Maka sayang, kalian mau makan pakai lauk apa? Tanya Nyonya Lia mengalihkan si kembar. Aku mau sop ayam saja Nek, tambah telur baladonya ya. Pinta Alexa. Aku mau opor ayam aja Nek, tambah tahunya. Pinta Axel. Sementara di tempat lain, Nyonya Ningsih duduk termenung dengan wajah kesalnya. Ma. Panggil Wulan, dia masuk ke dalam rumah membaca salam, tapi tidak ada yang menyahut, dia pikir nggak ada orang di rumah, ternyata ada sang mama yang sedang asik melamun. 1. Ma, kok bengong sih?
Tanya Wulan menggoyang lengan sang mama. Astaga. Kamu bikin mama kaget saja, Lan. Kaget Nyonya Ningsih mengusap dadanya. 11. Abis mama dipanggil-panggil malah nggak nyaut, lagi mikirin apa sih? Kekeh Wulan. Nyonya Ningsih membuang nafasnya kesal. Ada apa sih? Tanya Wulan lagi. Tadi mama ke mall, Gak sengaja mama ketemu Jeng Lia bersama cucu-cucunya. Mengalirlah cerita Nyonya Ningsih saat melihat Nyonya Wulan di mall tadi. Mama nggak menghampiri Tante Lia? Tanya Wulan. Nggak lah, malas amat, dia lagi senang menemani cucu-cucunya itu bermain. Ketua Nyonya Ningsih. Ada menantunya juga. Seperti apa sih orangnya, cantik nggak? Kepo Wulan. Mama nggak lihat, cuma yang mama lihat anak bungsunya, si Yasmin. Ketus Nyonya Ningsih. Wulan hanya mengangguk dan entah apa yang dia pikirkan saat ini. Ya sudah Ma, kalau gitu aku mau bersih-bersih dulu. Izin Wulan. Nyonya Ningsih hanya mengangguk tak bersemangat. Wulan menghempaskan badannya di kasur, dan menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Apa aku nggak punya harapan sedikit aja? Gumam Wulan. 2. Sudahlah, lebih baik berendam dari ada mikirin yang bikin panas kepala, ujar Wulan bangkit dari kasur, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Kamunya aja yang terlalu terobsesi ingin punya menantu kaya raya, sudah tahu dari dulu si Dion itu sangat mencintai istrinya, kamu jodoh-jodohkan anakmu sama dia, kan Klaus sudah begini kan jadi repot. Kesal Tuan Darmawan. 2. Ya namanya usaha apa salahnya? Sahut Nyonya Ningsih nggak mau disalahkan. Usaha sih usaha, tapi jangan sama yang udah punya istri bodoh, kalau anak kamu yang dibalik jadi istri si Dion itu, kamu mau suaminya dijodohkan sama wanita lain, lalu cucu-cucu kamu nggak punya bapak. Kesal Tuan Darmawan. Ya enggak lah, enak aja. Kesal Nyonya Ningsih. Nah itu juga yang dirasakan istrinya si Dion itu, awas kamu ya, jangan menghasut Wulan yang enggak, jangan sampai dia menjadi duri di dalam rumah tangga orang lain. Peringat Tuan Darmawan. Iya, Papa bawel deh. Kesal Nyonya Ningsih. Saya bawel saja kamu bertingkah, apalagi saya diam, kamu jadikan apa anak gadismu itu? Sungut Tuan Darmawan meninggalkan sang istri sambil menggerutu dalam hati. 1. Ini nih, akibat terlalu melihat ke atas, jadi lupa sama pijakan. Gumam Tuan Darmawan. 1. 12. Kalian nginapkan di sini? Tanya Nyonya Lia penuh harap. Dion langsung melirik sang istri, dia tidak ingin memaksa Arumi, membuat Arumi tidak nyaman, apalagi hubungan mereka baru membaik. Nginap Ma. Sahut Arumi tanpa pikir panjang, dia memilih berdamai dengan rasa sakitnya, apalagi melihat banyaknya perubahan dari sang suami, dan yang terutama adalah anak-anaknya, Arumi ingin anak-anaknya bahagia mempunyai orang tua lengkap. 1. Semua orang di sana langsung tersenyum senang, ternyata Arumi mau menginap di rumah besar dan mereka. Asik. Kita nginap di rumah nenek. Sorak Alexa dan Axel. Kalian suka? Tanya Arumi. Suka Momi, di sini banyak orang, dan ada kebun luas di belakang rumah nenek, kami bisa petik buah-buahan di sana. Bahagia Alexa. Kalau begitu kalian tinggal di sini aja. Sahut Nyonya Lia bersemangat. Si kembar saling tatap dan menatap ke arah sang Momi. Arumi tersenyum lembut ke arah kedua anak kembarnya itu. Kalau kalian mau tinggal di sini Momi nggak larang kok. Ucap Arumi. Arumi sangat tahu anak-anaknya itu pasti kesepian tinggal di apartemen setiap hari, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Tapi Momi bagaimana? Tanya Axel lagi. Tentu saja juga akan ikut tinggal di sini.
Sahut Arumi tanpa keraguan. Serius? Ucap si kembar penuh binar. Angguk Arumi. Terima kasih Momi, Momi selalu mengerti kami. Ucap si kembar berlari memeluk sang Momi. Apapun akan Momi lakukan untuk kebahagiaan kalian, sayang. Sahut Arumi lembut memeluk kedua anaknya. Tuan Aditya dan Nyonya Aditya tersenyum puas mendengar jawaban Arumi. Mereka sudah yakin menantunya akan mengalahkan egonya demi kebahagiaan kedua anaknya itu. Terima kasih sayang, kamu memilih mengalah demi anak-anak, Mama sangat menyayangi kamu. Ujar Nyonya Lia merangkul bahu menantu kesayangannya itu. Aku yang berterima kasih Ma, karena Mama mau menerima anak-anakku. Ujar Arumi. 1. Tentu saja, mereka cucu-cucu Mama, bahkan kehadiran mereka sangat Mama dan Papa tunggu-tunggu, ucap Nyonya Lia. 13. Oh ya, di depan komplek kayaknya ada pasar malam deh. Aku lihat, anak-anak mau main ke sana enggak? Ajak Doni yang memecah keharu biruan itu, sudah cukup drama sedih-sedih di keluarganya, semua kini sudah berkumpul, dan tinggal belajar dari kesalahan masa lalu itu, agar tidak mengulang di masa mendatang. Mau Om, mau. Girang anak kembar itu. Akhirnya disinilah mereka berada, Tuan Aditya dan Nyonya Lia tidak mau ketinggalan, mereka pun ikut ke pasar malam bersama-sama sang cucu. Momi, kami boleh naik itu? Pekik Axel melinat biang lala dan kora-kora. Boleh sayang. Angguk Arumi. Ayo kita beli tiket. Ajak Dion mengajak kedua keponakannya itu. Ma, Yasmin gak jadi datang? Tanya Tuan Aditya. Tadi sore dia keluar kota sama suaminya Mas, Adnan lagi ada dinas selama 2 minggu di Malang, jadi Yasmin dibawa ke sana, Papa kan tahu sendiri, Adnan gak akan bisa jauh dari Yasmin, entah apa yang dikasih sama si Yasmin sampai Adnan yang 11-12 sama Dion bisa luluh sama dia. Kekeh Nyonya Lia. 1. Bersyukurnya Adnan tidak sebodoh anakmu itu, ngaku cinta tapi nyakitin, giliran ditinggal hampir gila. Kekeh Tuan Aditya berbisik di telinganya sang istri. Anak papa juga itu. Kesal Nyonya Lia. Tuan Aditya terkekeh melihat wajah kesal sang istri, wanita yang telah menemaninya berpuluh tahun lamanya, wanita yang selalu ada di saat suka maupun duka, wanita yang rela meninggalkan karirnya demi membesarkan anak-anak mereka, sungguh Tuan Aditya merasa sangat beruntung menikahi sang istri. Hahaha. Lia iya, anak kita berdua, tanpa kamu atau aku dia tidak akan bisa hadir di dunia ini. Kekeh Tuan Aditya merangkul mesra pinggang sang istri. Siapapun yang melihat adegan itu dibuat iri mereka berdua, karena sudah di usia senja saja mereka masih terlihat sangat romantis, dan saling menyayangi satu sama lain. Semoga kita juga bisa seperti mereka nantinya ya sayang. Bisik Dion menarik pinggang Arumi merapat ke arahnya. Semoga saja. Sahut Arumi, sebagai wanita tentu saja Arumi juga ingin selalu rukun dengan pasangannya, saling menyayangi dan saling menjaga satu sama lain. Sementara Doni lebih memilih menemani kedua keponakannya daripada jadi kambing conge di hadapan kedua pasangan beda usia itu. Kita cari jajanan aja yuk. Daripada menunggu anak-anak di sini, mereka pasti masih lama, biarin aja Doni yang menjaga mereka. Ucap Dion. Ya sudah, aku juga ingin cari jajanan yang sudah lama tidak aku makan. Ujar Arumi, matanya mulai menjelajahi gerobak makanan yang berjejer di sepanjang jalan. 14. Mas, aku mau beli sempol, basreng sama sate ayam. Pinta Arumi mengabsen setiap makanan yang mau dia beli. Siap cantik. Sahut Dion menuruti permintaan sang istri. Kok, belinya cuma satu-satu bungkus? Kaget Dion. Lia, aku kan mau beli semua yang aku mau, nanti kita bisa mencicipi bareng-bareng, daripada mubazir membeli banyak-banyak.
Ujar Arumi memberi alasan. Dion hanya mengangguk saja, mengiyakan ucapan istrinya itu. Sementara Tuan Aditya dan Nyonya Lia juga ikut membeli jajanan, tangan wanita parubaya itu, sudah penuh dengan kantong yang berisi makanan. Kita cari anak-anak yuk Pak. Ajak Nyonya Lia karena merasa sudah puas dengan petualangannya mencari makanan. L2 Arumi. Tunjuk Tuan Aditya. Ya sudah, kita ke sana aja. Ujar Nyonya Lia yang melihat Arumi duduk di sebuah bangku sedang memakan jajanan. Mama juga borong banyak makanan. Kaget Arumi. Lia, Mama jadi hilaf, jarang-jarang kan makan makanan kayak gini. Kekeh Nyonya Lia mengangkat kantong yang ada di tangannya. Lia sih Ma, Rumi saja sampai hilaf. Kekeh Arumi menunjuk banyak kantong di depannya. Gak apa-apa. Gak akan habis juga duit suamimu, hanya membeli jajan sebanyak ini. Kekeh Nyonya Lia. Anak-anak belum selesai juga. Tanya Tuan Aditya sambil mencomot satu tusuk sate dari depan sang menantu. Itu mereka, sedang berjalan menuju ke sini. Tunjuk Dion. Momi. Ternyata main di sini seru juga ya, nanti kapan-kapan kita ke sini lagi ya. Pinta Alexa penuh harap. Baik sayang, nanti kita ke sini lagi, tapi sekarang kita pulang dulu ya, karena besok papa mama om dan kakek mau kerja, sayang. Bujuk Arumi. Baiklah, sekarang kita pulang, Tep. Nanti balik lagi ya. Pinta Axel yang ternyata juga suka bermain di sana. Siap bosku. Kekeh Dion. 15. Kalian tidur sama nenek dan kakek ya. Ajak Nyonya Lia kepada kedua cucu kembarnya itu. Tapi Nek, kami mau tidur sama Momi dan Dedi. Sahut Alexa. Kalian gak sayang sama nenek? Tanya Nyonya Lia dibuat sesedih mungkin. Kami sayang nenek kok. Sahut Alexa buru-buru karena tidak enak hati membuat sang nenek menjadi sedih. Klaus sayang, kalian nginap di kamar nenek malam ini ya. Ujar Nyonya Lia membujuk kedua cucunya, dia tahu anak sulungnya pasti masih rindu dengan sang istri, dari tadi Arumi berada di mana, Dion pasti akan menempel kepada menantunya itu. Baiklah, kami akan tidur sama nenek, tapi besok malam kami tidur sama Momi dan Dedi ya, soalnya kami juga ingin tidur bersama mereka. Sahut Axel. Oke, sekarang ayo ke kamar nenek. Ajak Nyonya Lia dengan semangat. Sementara Dion langsung bersorak dalam hati, mamanya sangat pengertian, tahu aja apa yang dia mau. Ceria amat tuh muka, mau lanjut penanaman bibit ya. Sindir Tuan Aditya, beruntungnya Arumi tidak ada di sana, karena sudah masuk ke dalam kamar, untuk bersih-bersih badan. Papa tahu aja. Kekeh Dion. Cih. Yang baru buka puasa, langsung tancap gas, nggak mau kasih jeda, kasihan tuh sama kakak ipar. Cibir Doni. Lu tahu apa? Makanya nikah. Ejek Dion. Jodoh gue udah lu ambil bang, sekali hati gue bergetar, sama bocil. Mana tuh bocil susah banget lagi dideketin. Keluh Doni. Tuh. Dion melempar bantal sofa ke muka Doni, beruntungnya Doni bisa menghindar dari lemparan sang abang. Sialan lu, dari dulu Arumi sudah dijodohin sama gue. Kesal Dion. Tapi kan gue yang suka duluan sama dia. Sahut Doni yang tidak mau mengalah. Gak ya, gue yang udah jatuh cinta duluan sama istri gue, saat pertama kali dia diajak kakek main ke sini, gue udah suka sama dia. Kesal Dion. Lah, waktu Arumi masih piyik lu udah suka bang, dia baru mau masuk SMP waktu itu ditawarin sekolah di sini, tapi nggak mau. Kaget Doni. Angguk. Gila sih kata gue, udah cinta segitu lamanya sama gadis ingusan, terus udah dapat disia-siain, ditinggal pergi, lu hampir gila dibuatnya.
Kekeh Doni. 16. Diam lu, kesal Dion memilih pergi daripada kembali ribut sama adiknya itu. Saran gue, cepat-cepat dapatin cewek lu, itu Claudia mau juga sama om-om kayak lu. Kini balas Dion yang meledek Doni. Sialan lu bang, pasti maulah sama gue, secara gue ganteng, duit gue banyak. Narsis Doni. Yakin dia mau sama lu, buktinya sampai sekarang ceweknya juga nggak bisa lu taklukan. Ejek Dion. Rese lu bang, udah masuk kamar sana, bikin anak yang banyak, daripada di sini bikin kesal. Usir Doni. Gak usah lu suruh, pasti gue bikin lah. Sahut Dion benar-benar meninggalkan adik dan papanya i ruang keluarga itu. Emang gak ada lagi cewek di dunia ini Don, sampai-sampai kamu kepincut sama anak ingusan. Ujar sang papa. Cewek mah banyak pa, tapi yang benar-benar tulus itu gak ada, semuanya cinta hanya karena harta, dan wajah tampanku saja. Sahut Doni memang sudah beberapa kali berpacaran, semua hanya mau harta dan tahta saja, Doni muak sama wanita seperti itu, hingga dia memilih menjomblo, sampai suatu hari dipertemukan dengan seorang anak SMA yang membuat hatinya kembali bergetar. Kok bisa kamu kepincut gitu sama dia? Tanya Tuan Aditya yang masih penasaran. Dia itu tetangga sahabatku pa, waktu itu aku main ke rumah temanku, aku melihat gadis cantik yang sederhana itu membantu orang tuanya berjualan gado-gado di depan rumahnya. Nggak tahu kenapa melihat senyum manisnya membuat jantungku berdetak sangat kencang, bahkan setiap malam aku nggak bisa tidur membayangkan dia. Curhat Doni. 1. Kenapa nggak mencoba mendekatinya? Tanya Tuan Aditya. Sudah, tapi dia selalu jaga jarak dariku, bahkan setiap bertemu denganku dia selalu menghindar. Keluh Doni. Semangat berjuang boy, semoga kamu bisa mendapatkan hatinya. Tuan Aditya menepuk bahu Doni tanda memberi semangat. Papa nggak melarang aku mendekati anak kecil. Kaget Doni. Nggak, buat apa, yang menjalani pernikahan itu kamu, baik buruknya juga Kanu yang akan menerimanya, hanya satu pinta papa, jangan terulang lagi drama seperti abangmu itu. Jangan mempermainkan hati wanita, hargai dia, apalagi kamu mempunyai adik perempuan. Kalau adikmu diperlakukan tidak baik sama laki-laki gimana? Sakit pastinya kan, begitu juga dengan wanita lain, keluarganya pasti juga sakit hati. Nasihat Tuan Aditya kepada sang putra. Lia pa, aku nggak akan mempermainkan wanita, sebelum aku yakin dengan gadis ini, aku sudah berpikir matang, apa iya aku jatuh cinta sama dia, atau hanya kagum saja, ternyata aku benar-benar mencintainya. Sahut Doni membayangkan wajah cantik pujaan hatinya itu. Semangat berjuang boy, peper terus jangan sampai eduluan laki-laki lain. Ujar Tuan Aditya memberi semangat. Gak akan kubiarkan laki-laki lain mendekatinya, gerutu Doni kesal. 17. Ya sudah, sana istirahat, ingat besok ada meeting penting. Ujar Tuan Aditya yang beranjak dari duduknya. Sip pa. Doni pun ikut meninggalkan ruang tamu itu dan naik ke lantai atas ke kamarnya. Sementara di dalam kamar yang berbeda, Dion menatap sang istri tanpa kedip. Kamu cantik banget sih, sayang, puji Dion mendekati sang istri yang melakukan perawatan badan. Mas bisa aja. Keke Arumi yang masih fokus memakai hand body di tangannya. Dion memeluk tubuh sang istri yang berbalut kain satin berwarna hitam yang sangat kontras dengan kulitnya. Kap. Dion melabuhkan satu kecupan di puncak kepala istri cantiknya itu. Anak-anak mana mas? Tanya Arumi menatap sang suami yang matanya mulai sayu menatap ke arahnya. Arumi tentu saja tahu arti tatapan itu. Anak-anak tidur bareng mama dan papa. Sahut Dion dengan suara serak menahan sesuatu. Arumi mengangguk tanda mengerti. Sayang.
Panggil Dion dengan suara seraknya. Arumi hanya diam saja, karena tangan sang suami mulai berkelana kemana-mana, dan tanpa aba-aba Dion langsung menggendong Arumi menuju tempat tidur mereka. Setelah sang istri dirasa nyaman di atas kasur, Dion mematikan lampu kamarnya, dan setelah itu, silahkan berhayal ya teman-teman. Mamak takut kebablasan ceritanya. Di kamar yang berbeda Doni sedang memandang foto gadis yang ada di ponselnya. Foto yang diam-diam dia ambil saat gadis itu melayani pembeli di gerobak orang tuanya. Harus bagaimana aku mendekati kamu, cantik, gumam Doni mengelus lembut pipi gadis itu. 18. Halo, Nona Maria, apa kabar? Tanya seorang pria bule yang memang sudah mengenal Arumi, sebab mereka tekan bisnis Arumi di negara X, dan pria itu juga sangat menyukai Arumi. Tidak peduli Arumi sudah mempunyai anak, pria itu tetap gencar mendekati Arumi. Halo. Juga Tuan Robert, jawab Arumi ramah, walau Arumi tahu laki-laki berusia 35 itu sangat menyukainya. Namun Arumi biasa saja, dia tidak tertarik sedikit pun kepada laki-laki itu. Walau laki-laki itu sangat tampan dan sangat disegani di negaranya, bagi Arumi dia hanyalah rekan bisnis, tidak lebih dari itu. Sudah lama kita tidak bertemu, aku mencarimu ke perusahaanmu, tapi kamu tidak ada, ternyata kamu berada di negara ini. Kekeh Tuan Robert. Lihat Tuan, saya sedang ada proyek di sini. Jujur Arumi. Oh, sama dong, Anda tinggal di mana Nona? Siapa tahu tempat tinggal kita dekatan. Oh. Lia apa kabar dengan si kembar? Saya ingin sekali bertemu mereka. Ujar Tuan Robert lagi. Ah. Ucapan Arumi terpotong mendengar suara seseorang di belakangnya. Sayang, sudah selesai pesanannya. Tanya Dion tiba-tiba berada di sampingnya dan langsung merangkul mesra pinggang Arumi. Tidak lupa memberikan kecupan manis di sudut bibir Arumi. Melihat tingkah Dion itu, bukan hanya Robert yang kaget campur kesal, Arumi pun dibuat syok, bisa-bisanya suaminya itu mencium bibirnya di depan orang banyak. Sungguh Robert mendengus esal melihat kelakuan Dion itu, wanita yang dia incar selama ini, dicium seseorang di depan matanya, kalau tidak segan dengan Arumi sudah diajak baku hantam Dion oleh Robert. Mas. Geram Arumi sedikit berbisik, namun Dion tidak peduli sama sekali. Dia sangat cemburu melihat Arumi ditatap penuh minat oleh laki-laki lain, Dion tidak suka itu. Sementara di meja sana, keluarga Dion terkekeh melihat Dion yang sedang terbakar api cemburu. Lihat anakmu Pak, bisa-bisanya dia mencium Arumi di depan orang banyak. Kekeh Nyonya Lia. Namanya juga lagi cemburu, dan merasa miliknya dalam bahaya. Kekeh Tuan Aditya, bahkan Tuan Aditya mendukung kelakuan anaknya itu, karena dia hampir sama dengan sang putra, tidak akan membiarkan laki-laki lain menatap istrinya penuh minat. Itu juga alasan Tuan Aditya melarang sang istri untuk bekerja dulunya, karena setiap pasien yang dirawat oleh Nyonya Lia, selalu saja menjodohkan istrinya dengan anak-anak mereka, dan tidak jarang laki-laki mapan juga mengejar-ngejar sang istri. Beruntungnya, Nyonya Lia adalah istri yang penurut, dia mau saja saat dilarang bekerja oleh sang suami. Dasar bapak sama anak sama aja. Cibir Nyonya Lia. Hahaha. Seharusnya kamu bahagia dong sayang, suamimu ini sangat posesif, karena suamimu ini sangat mencintai kamu. Kekeh Tuan Aditya mencolek dagu Nyonya Lia. Doni hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kemesraan papa dan mamanya, ada rasa bangga di hati Doni, walaupun sudah tua, tapi papanya selalu bersikap romantis kepada mamanya, bahkan papanya tidak pernah sekalipun. 19. Meninggikan suaranya kepada sang mama, kalau papanya marah, memilih diam 1000 bahasa dan memeluk sang mama dengan sangat erat, untuk mengurangi emosinya. Dari dulu Doni selalu melihat hal seperti itu, dan itu akan Doni contoh andai nanti dia berumah tangga nanti, dia ingin seperti papanya, makanya dia tidak ingin salah memilih pasangan dalam hidupnya. 1.
Sementara si kembar yang melihat Tuan Robert yang berada di restoran itu, mereka langsung berlari menemui Tuan Robert. "Paman, panggil dua bocah itu." Robert yang hafal suara anak-anak itu, langsung saja mengembangkan senyumnya. Sementara Dion langsung melebarkan matanya, tidak percaya anak-anaknya sangat dekat dengan laki-laki yang mungkin saja adalah saingannya. Walaupun Arumi jelas-jelas miliknya, namun Dion merasa sedikit terancam karena anak-anaknya sangat kenal baik dengan Robert. "Hai, si ganteng dan si cantik, apa kabar kalian?" tanya Robert yang langsung saja menekuk sebelah kakinya, untuk mensejajarkan tingginya dengan si kembar. "Kami baik paman, paman apa kabar?" tanya Alexa tersenyum ceria, langsung memeluk Robert dan mengecup pipi Robert tanpa Robert minta. Tentu saja Robert langsung tersenyum lebar mendapat perlakuan hangat dari Alexa. Dan Axel pun tidak kalah manjanya, langsung duduk di paha Robert yang sedang ditekuk itu. "Paman, kapan kita naik speedboat lagi?" tanya Axel dengan meletakkan kepalanya di bahu Robert. Terlihat sekali Axel dan Alexa sangat nyaman bersama Robert. Dion jangan ditanya, ada batu besar yang menghantam dadanya, walau anak-anaknya sudah dekat dengan dirinya, namun si kembar belum pernah memperlihatkan sisi manjanya itu, dan bahkan tidak pernah meminta sesuatu hal kepadanya. Namun lihatlah, dengan laki-laki yang bukan siap-siapannya itu, tapi si kembar sangat dekat, bahkan berani meminta sesuatu. 1. Arumi yang peka terhadap suaminya itu, langsung memegang tangan Dion, dan menatap Dion dengan tatapan lembut. "Apakah kalian ingin pergi berlibur bersama paman? Paman akan mengajak kalian berlayar dengan kapal pesiar," ujar Robert. "Benarkah?" pekik si kembar girang, lalu dia melihat ke arah sang momi, tak sengaja mereka juga melihat wajah sendu sang Dedi. Alexa dan Axel yang peka seperti sang momi langsung berdiri tegap dan menatap Dedi mereka. "Dedi," panggil si kembar kompak, lalu tersenyum salah tingkah. "Apa kalian sangat dekat?" tanya Dion dengan lembut, walau hatinya memanas, tapi dia tidak ingin memperlihatkan itu di depan anak-anaknya. Angguk si kembar dengan kompak, "Tentu saja kami mengenal Paman Robert, paman yang selalu ada saat Momi dan Onti sedang ada pekerjaan. Paman Robert bahkan akan mengambil alih tugas Momi mengantar. 20. Jemput kami ke sekolah Claw di saat-saat genting, bahkan Paman Robert juga memberi kami pengawalan Claw lagi bermain di luar, dan Paman juga yang sering mengajak kami ke tempat-tempat wisata, dan juga mengajarkan kami bela diri, agar kami bisa menjaga diri dari orang jahat." Polos Alexa bergantian dengan Axel menceritakan siapa Robert di mata mereka, tentu saja itu semakin membuat Dion tidak nyaman. Robert hanya menyeringai bahagia, dia begitu berarti untuk si kembar, tidak sia-sia selama ini dia menyayangi si kembar dan bisa meluluhkan hati si kembar, walau untuk meluluhkan hati Momi si kembar sangat susah, setidaknya ada si kembar yang membuat dia berada lebih dekat dengan Arumi. Sungguh mendengar penuturan dari kedua anak kembar itu, membuat hati Dion berdenyut nyeri. Anak-anaknya justru lebih dahulu mendapatkan kasih sayang dari orang lain, bukan dari dirinya. Bahkan sekarang baru Dion rasakan, beberapa hari bersama si kembar, Dion bisa membedakan cara si kembar dekat dengan Robert dan dekat dengan dirinya. Masih sangat jauh, dengan Robert anaknya sangat terbuka, dan berani meminta sesuatu, namun bersamanya anaknya hanya menurut apa katanya saja. Dan bodohnya Dion tidak pernah bertanya anaknya suka atau tidak, dia pikir setiap apa yang dia berikan kepada anak-anaknya si kembar menyukainya, karena tidak ada protes dari si kembar, lalu melihat anaknya yang bermanja tanpa beban dengan Robert juga bisa dirasakan Dion, dia yang ayah kandung si kembar belum pernah Alexa dan Axel memeluk dan bermanja seperti mereka bermanja kepada Robert, sungguh nyeri rasanya dada Dion melihat itu semua. 1. Dion hanya bisa tersenyum miris mengingat itu semua. Apakah ini yang dirasakan sang istri saat dulu diacuhkannya, dan lebih peduli dengan sahabatnya, dan kini Dion dibalas langsung oleh anak kembarnya,
yang lebih menyayangi Robert daripada dirinya. Sakit sungguh sakit hati Dion saat ini. 1:21. Mas, kok dari tadi diam aja? Heran Arumi, suaminya dari tadi suka sekali melamun. Gak ada sayang. Sini. Ajak Dion menepuk tempat kosong di sampingnya. Dengan paruhnya Arumi menuruti permintaan sang suami, duduk di samping suaminya. Dion langsung saja merangkul bahu mulus istrinya itu. Memang Arumi hanya memakai dress satin selutut, dan bertali es, memperlihatkan bahu putih mulusnya. Kap, kamu wangi sekali sih, sayang, puji Dion mengecup pipi sang istri. Namanya juga abis mandi dan perawatan, ya wangi. Keke Arumi meletakkan tangannya di paha sang suami. Yang, Mas boleh nanya nggak? Ujar Dion hati-hati. Mau nanya apa? Tanya Arumi. Kalian sudah kenapa lama, sama si berber itu? Ujar Dion agak kesal menyebut nama Robert. Arumi terkekeh mendengar Dion menyebut nama Robert, terlihat sekali wajahnya sangat kesal, hanya saja dia berusaha untuk baik-baik saja, tapi Arumi bukanlah istri yang bisa dia bohongi. Arumi sangat tahu sekali suaminya itu kesal, cemburu dan sekaligus iri kepada Robert, Robert yang sangat disayangi oleh dikembar. Namanya Robert loh, kenapa diganti sih, kekeh Arumi? Gak usah diperjelas sih sayang, kesal Dion mengayunkan kakinya, bertanda dia sedang kesal. Hahaha, iya. Keke Arumi yang tidak bisa menahan tawanya. Gak usah menertawai mas, sayang. Dengus Dion. Baiklah, aku serius nih. Ujar Arumi menahan tawanya, karena kasihan juga melihat wajah kesal sang suami. Dion hanya mengangguk, tanpa bersuara. Tuan Robert itu teman baik Ambar. Laki-laki itu yang dulunya membantu Ambar pertama kali merintis karir di negara X, dan Aldi juga mengenalnya, jadi sejak aku tinggal di negara X sudah mengenal Robert, sampai saat aku ngidam tengah malam ingin makan makanan Indonesia, mana di sana susah banget makanan Indonesia, apalagi tengah malam, jadi dialah yang mencarikannya. Robert membayar mahal seorang chef restoran bintang 5, yang berasal dari Indonesia langsung, tutur Arumi. Makin saja hati Dion dibuat nyeri, namun di balik itu dia juga penasaran tentang Robert. Arumi melihat mimik wajah sang suami. Lanjut. Ujar Dion walau dia harus menahan sesak di dalam dadanya. Saat aku lahiran si kembar, Robert dan Aldilah yang bergantian menjagaku dan si kembar, mereka berdua rela. 22. Meninggalkan pekerjaan mereka. Jujur Arumi yang tidak ingin menutupi apapun dari sang suami. Jadi anak-anak sudah kenal mereka dari kecil? Tanya Dion lagi. Arumi kembali mengangguk, memang kenyataannya begitu. Hati Dion semakin tidak nyaman, apakah anak-anak juga dekat sama Aldi? Tanya Dion lagi. Cukup dekat, namun tidak sedekat dengan Robert, karena Aldi jarang bertemu langsung. Hanya melalui video saja, mereka bertemu langsung hanya beberapa kali saja. Jujur Arumi. Wajah Dion langsung terlihat murung. Pasti anak-anak akan lebih memilih si Bradbird itu daripada Mas, lirih Dion. Arumi langsung memegang tangan sang suami. Anak-anak gak gitu mas, pasti mereka akan selalu memilih kamu dedi mereka. Perlakuan mereka ke Robert jangan diambil hati, wajar mereka dekat. Karena selama ini laki-laki itulah selalu ada di sisi mereka, dan memberikan perhatian kepada mereka. Tutur Arumi lembut. 1. Apa anak-anak tidak pernah menyuruh kamu menikah dengan Robert? Tanya Dion, walau hatinya sangat sakit mengatakan itu, tapi dia ingin bertanya tentang hati anak-anaknya. Arumi menggelengkan kepalanya. Tidak. Anak-anak tidak pernah menyuruhku untuk dekat dengan Robert, mereka tahu masih ada Dedi walau mereka belum pernah bertemu sama sekali, jadi mereka juga tidak menginginkan orang lain menjadi Dedi mereka. Tutur Arumi. Benarkah? Tanya Dion ada binar bahagia di matanya.
Angguk Arumi. Tapi, bagaimana denganmu, sayang? Ternyata Dion belum puas untuk bertanya. Apanya? Tanya Arumi heran. Apakah kamu tidak menyukainya? Tanya Dion. Arumi menarik nafas pelan. Andai aku masih gadis, mungkin saja aku mau menerimanya. Tidak sulit untuk jatuh cinta sama dia, dia perhatian, tampan dan kaya raya. Kekeh Arumi. 1. Dion langsung melotot mendengar sang istri memuji laki-laki lain di hadapannya. Andai itu kuping bisa keluar asap, sudah keluar asap dari kuping dan hidung Dion, wajahnya saja sudah berubah memerah menahan api cemburu.